Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan tos kepada jemaat yang ada di kiri dan kanan kita. Yesus ya Allah. Sekali lagi kita bersyukur pada Tuhan satu kesempatan pada hari ini kita boleh berkumpul di sini dan boleh beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Kita berdoa, kita bawa ibadah ini di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk undangan Tuhan di dalam ibadah ini yang kami tahu bahwa tidak semua orang mendapatkannya. Untuk itu Tuhan, kami rindu, kami dijamah oleh Tuhan, kami rindu, kami disentuh oleh Tuhan lewat ibadah ini yang membukakan mata hati kami, mengingatkan kami dan sungguh membawa pujian penyembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami, biarlah segala distraksi biar jauh-jauh daripada kami dan kami sungguh hanya fokus kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Beri pujian bagi nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Saya tidak mendengar semangatnya. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kita hadir pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita mau katakan, Ku diberi kuasa Tuhan. Mari dengan bertepuk tangan menunjukkan kita. Tangan pujian ini bersama. Ku diberi kuasa. Semua katakan, Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan, Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Katakan semua. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Semua. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Katakan, Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus, dalam nama Yesus. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Engkau Raja Raja. Terpujilah Tuhan. Kau ada di pihak kami Tuhan. Siapa berani lawan kami? Dengan iman kita mau katakan, Tuhan Kau berkuasa. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Katakan dengan iman. Bila Allah ada bersamaku, Kau di pihak kami Tuhan. Lawanku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua katakan.
Terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita setiap yang bernapas dengan penuh sukacita kita mau katakan segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Mari sambil bertepuk tangan semuanya kita katakan langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Setiap kita pun semua yang pernah sujud dan menyembah Dia dan menyembah. Amin Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Kita punya Allah yang luar biasa, amin. Ada amin saudara? Haleluya. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu terbesar, termulia. Nama-Mu besar, katakan sekali lagi. Nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Nama Yesus nama yang terbesar. Nama-Mu Tuhan nama yang berkuasa. Dalam segala hal kami membawa setiap doa kami hanya kepadamu. Kerajaan-Mu terlebih besar Tuhan. Kau yang menguatkan kami,
Engkau yang menopang kami, Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin Tuhan. Cukupkanlah kami, ampuni kami Tuhan. Ampunilah kami seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau Tuhan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Amin Tuhan. Bapa kami, Bapa kami di dalam surga. Ini seruan kami Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur. Terima kasih Sebab Tuhan. Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, Kudus namamu Tuhan. kuduslah namamu yang penuh kuasa. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sekali lagi sangat bersyukur berada di rumah Tuhan, dan kami saat ini sedang bersiap mendengarkan suara firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada setiap kami pagi hari ini. Kami bakal merasakan Tuhan hadir
berbicara kepada kami, dan kami bakal pulang dengan pesan Tuhan, dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan, dengan kesegaran yang baru daripada Tuhan. Kami percaya sekali lagi Allah yang kami sembah adalah Allah yang berdampak nyata dalam kehidupan kami. Allah yang mengasihi kami dengan nyata. Dan kami juga mau belajar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan nyata setiap hari. Inilah rinduan kami Tuhan Yesus. Dan untuk Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Saudara. Selama bulan Januari kita masih membahas tentang kingdom living, saudara, tentang nilai-nilai kerajaan Allah, bagaimana kita hidup di dalam pemerintahannya Allah selama kita masih di bumi. Dan kita udah lihat Roma 14 ayat 17, saya berharap saudara sudah mulai hafal ayat ini, saudara. Kalau yang di sana itu ada variasinya, jadi itu adalah variasi, kita perlu bacanya dengan lebih hati-hati. Saudara, tapi yang di depan, yang di Alkitab adalah yang perlu kita hafalkan. Roma 14:17, kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, bukan soal aturan tertentu, bukan soal kondisi lahiriah tertentu, bukan soal keadaan tertentu, tetapi soal apa? Pertama, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hari ini kita sampai pada bagian terakhir tentang sukacita oleh Roh Kudus. Dan kita perlu perhatikan ini penting. Mengapa firman Tuhan menaruh sukacita itu di akhir, saudara? Mengapa? Pesannya adalah Paulus nggak menyebut sukacita di awal, seolah-olah saudara bisa dapatkan sukacita tanpa kebenaran. Paulus sengaja tidak menaruh sukacita di tengah, seolah-olah sukacita bisa berdiri tanpa kita punya damai. Betul nggak? Dan Paulus menaruh sukacita di akhir, karena sukacita adalah hasil akhir atau adalah buah yang matang, saudara. Saudara perhatikan ini, saya buat sebuah gambar ilustrasi buat kita. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kebenaran adalah akarnya, damai sejahtera adalah batang dan cabangnya yang kuat, dan sukacita adalah buahnya yang matang. Kita perlu mengerti bahwa tidak ada petani yang menanam sebuah pohon hanya untuk menanam sampai dia punya akar. Betul nggak? Nggak ada petani yang menanam sebuah pohon yang hanya sampai pohonnya berakar, dia ada cabangnya, lalu udah selesai. Nggak ngapa-ngapain lagi. Betul? Bahkan petani tidak menanam sebuah pohon sampai dia cuma berakar, bertumbuh, ada dahan, ada cabangnya, lalu dia berbuah, waktu sudah berbuah stop. Petaninya nggak ngapain lagi. Betul? Petani menanam, menyiram, memelihara, menunggu dengan sabar, karena satu hal, buah tidak pernah muncul duluan. Betul? Buah muncul setelah akarnya kuat, setelah batang dan dahar bertumbuh dengan subur, dengan sehat. Dan kita semua tahu bahwa kalau buah itu dipaksa matang sebelum waktunya, hasilnya bagaimana? Kan ada istilahnya itu adalah buah permen, betul ya? Betul? Apa rasanya kalau misalnya mangga itu diperem? Enak? Enggak, betul enggak? Dan bahkan ada satu kondisi di mana kalau buah tidak matang itu bukan cuma enggak enak, tapi bisa mencelakakan kita, bisa merusak kita. Contohnya saudara, di daerah Afrika ada sebuah buah yang namanya buah ake. Banyak katanya dikonsumsi di puluhan Karibia. Saya juga belum pernah makan saudara, saya baru baca saja artikel ini. Ada sebuah buah namanya buah ake, buah yang sangat berbahaya kalau dimakan sebelum waktunya. Jadi buah ake ini, dia harus membelah sendiri. Nggak boleh kita paksa buah, nggak boleh kita paksa potong, lalu kita makan, nggak boleh. Buah ini harus matang, lalu terbuka sendiri, mekar sendiri, baru boleh kita makan. Sebab kalau kita paksa, apa yang terjadi? Buah ini beracun. Kalau kita makan, tanpa dia sudah matang, sudah terbuka sendiri, buah ini mengandung racun yang namanya hipoglisin, yang buat kita bisa muntah hebat, yang bisa bikin kita jadi gula darahnya turun drastis tiba-tiba, yang bisa buat kita sampai kejang-kejang, bahkan meninggal dunia. Buah ini betul-betul berbahaya kalau dimakan waktu belum matang dan dipaksa untuk dimakan sebelum matang.
Dan itu saudara, begitu demikian juga dengan kerajaan Allah. Saudara perlu tahu, kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran adalah akar, damai sejahtera adalah batang, dan sukacita adalah buah yang matang. Karena Paulus tahu persis, sukacita tidak pernah bisa kita paksakan. Betul? Waktu saudara sedang, ngomong saja begini deh, nggak usah saudara sedang stres. Saudara sedang sakit perut. Pagi ini saudara 16 kali bolak-balik kamar mandi. Lalu disuruh sama pasangan saudara, senyum dong, senyum, semangat dong, mau ke gereja. Bisa nggak saudara? Bisa? Udah lemes, sudah ngarep diinfus, betul nggak ya? Ini malah disuruh senyum, bisa nggak? Sukacita nggak bisa dipaksakan, betul? Yang di belakang tuh, yang lagi jaga komputer, itu lagi acting saudara. Mengapa? Karena komputernya rusak pagi ini tiba-tiba, jadi di belakang lagi jaga komputer, lagi acting saja di situ. Mereka sedang bersukacita? Tidak. Saya sedang bersukacita saat itu? Enggak, saudara, karena mereka lagi pusing. Kenapa komputernya nggak bisa hidup? Sukacita nggak bisa dipaksakan, betul nggak? Tetapi, kita bakal belajar bahwa waktu kita punya kebenaran, waktu kebenaran membuat kita punya damai sejahtera, karena kita pulih dengan Tuhan, pulih dengan sesama, dan kita bakal bisa benar-benar punya sukacita yang berasal daripada Tuhan. Amin? Amin. Namun ini saudara, seringkali yang terjadi adalah kita maunya begini, kita langsung bersukacita tanpa punya kebenaran. Kita pengen merasa bahagia walau relasi kita masih punya banyak masalah. Kita pengen terlihat kuat padahal hati kita belum damai. Tapi saudara perlu tahu, bagi Tuhan, kebenaran Tuhan bagi kita hari ini adalah sukacita itu hanya bisa kita dapatkan, kita nikmati kalau dia matang. Nah, menarik begini. Dalam Roma 14 ayat 17. Sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita dalam bahasa Yunaninya adalah dari kata cara, saudara. Cara itu artinya apa nih? Cara itu artinya adalah gembira di dalam, sukacita yang mendalam, dan hati yang penuh lega dan puas. Ini bicara soal sukacita yang bukan cuma sekedar, oh aku lagi happy nih, oh aku lagi habis makan mie pangsit, aku senang nih, bahagia, udah lama gak makan mie pangsit. Bukan cuma sekedar saudara sedang pergi jalan-jalan, lalu selama liburan saudara sedang bersukacita, lalu begitu pulang ke rumah ketemu cucian, sukacitanya hilang. Bukan cuma itu, ini bicara soal sukacita yang apa dikatakan gembira di dalam, sukacita mendalam, hati yang penuh lega dan puas. Dan ini yang paling menarik saudara, dalam bahasa aslinya, kara, yang arti sukacita, itu akar katanya dari kata karis, yang artinya adalah kasih karunia. Firman Tuhan sekali lagi sungguh-sungguh mengajar kita cuma bisa punya kara, sukacita mendalam itu, kalau saudara punya namanya kasih karunia. Ngomong dulu kanan kiri, punya kasih karunia enggak? Karena kalau saudara nggak punya kasih karunia nih, saudara nggak bisa punya sukacita, kara. Sukacita hanya bisa kita nikmati kalau seseorang sudah punya menerima namanya kasih karunia Tuhan. Waktu saudara percaya dengan Tuhan, waktu saudara dibaptis, waktu saudara mengaku berdosa kepada Tuhan, saudara bertobat, saudara mengaku Tuhan tanpa Engkau aku tidak bisa hidup dengan benar. Aku mengaku dosaku, aku bertobat, aku terima Engkau sebagai Yesus Juru Selamat, saudara terima kasih karunia. Saudara hidup bukan lagi karena perbuatan saudara, saudara hidup karena dibenarkan oleh Tuhan, saudara terima kasih karunia, baru sesudah itu saudara bisa punya sukacita. Dan ini pada akhirnya selaras dengan itu, sukacita oleh Roh Kudus, itu pada akhirnya bicara soal sukacita yang lahir dari kehadiran Roh Kudus. Apa ini maksudnya? Ini maksudnya adalah sukacita yang kalau dunia berkata, aku bakal sukacita kalau kantongku tebel, dompetku tebel. Tebelnya bukan dengan nota, tapi dengan duit tentu saja. Ya, kalau dengan nota ya percuma ya. Dunia berkata, aku bakal bersukacita kalau aku lagi sehat. Dunia berkata, aku bakal bersukacita kalau keadaannya baik. Kalau mobilku nggak mogok, dunia berkata kalau aku bakal bersukacita kalau aku bisa beli mainan terbaru yang aku mau gitu.
Kita belajar itu dari dunia. Tapi firman Tuhan ngomong sama kita bahwa sukacita itu ada lahir dari kehadiran kita dengan Roh Kudus. Sukacita yang gak bergantung pada usaha kita, yang gak bergantung pada prestasi kita, yang tidak bakal runtuh meskipun situasi sedang tidak baik-baik saja. Sukacita yang dari Roh Kudus tidak bakal hilang meskipun musim lagi sulit. Sukacita ini adalah sukacita yang kita bakal dapatkan waktu Roh Kudus hadir. Nah, saya ingin ajak saudara belajar tentang ini sungguh-sungguh sekilas, agak sedikit dalam, supaya saudara tidak salah mengerti apa maksudnya kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus itu bukan soal suasana ibadah tertentu. Kehadiran Roh Kudus bukan soal sebuah kalimat doa yang diucapkan berulang-ulang supaya Roh Kudus hadir. Kehadiran Roh Kudus bukan ungkapan waktu worship leader ngomong, hadirlah Roh Kudus, penuhilah ruangan ini dengan Roh Kudus sekarang. Saudara perlu tahu, Roh Kudus itu bukan bermaksud seperti itu. Roh Kudus tidak pernah berarti seperti adalah kekuatan Tuhan, atau ada yang ngomong seperti energinya Tuhan, yang kalau kita lagi butuh kita panggil, waktu kita lagi nggak butuh, kita usir. Roh Kudus, kehadirannya itu seharusnya bukan seperti sinar lampu, yang waktu kita lagi butuh lampu kita hidupin saklar on, cetek, sinarnya ada. Lalu waktu malam kita mau tidur, kita matiin lampu, sinarnya hilang. Kehadiran Roh Kudus bukan berarti seperti itu. Walau ada beberapa orang mengajarkan demikian. Roh Kudus itu hadir di mana? 1 Korintus 6 ayat 9, di depan ada, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kodu, dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Di sini, sekali lagi, Rasul Paulus menegaskan, kita punya tubuh. Itu adalah baitnya Roh Kudus. Saudara tahu apa arti kata bait? Ferry? Tahu apa arti kata bait? Apa? Tempat tinggal rumah, betul loh, hebat loh. Tepuk tangan buat Ferry loh. Dia kalau kuliah teologi berarti Yunaninya A berarti harusnya. Waktu dikatakan tentang bait Allah, bait itu bicara soal rumah. Yang artinya Paulus mengajarkan kita bahwa Roh Kudus itu punya rumah di mana? Di dalam kita. Roh Kudus itu nggak singgah. Dia nggak datang dan pergi. Roh Kudus itu tinggal diam di dalam setiap orang percaya. Kapan dia tinggal diam? Sekali lagi, waktu kita terima karis, kasih karunia, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan waktu Roh Kudus tinggal di dalam kita, itu bukan bicara soal emosional sesaat, bukan cuma bicara soal suasana ibadah yang menyentuh, bukan cuma soal pengalaman manifestasi tertentu, itu bicara soal begitu karis ada, Roh Kudus hadir, kita bakal menerima sukacita dari Roh Kudus. Sukacita ini tidak selalu spektakuler, saudara. Tapi stabil. Sukacita dari Roh Kudus tidak selalu bising, tapi bakal selalu kuat. Sukacita dari Roh Kudus bahkan tidak selalu bebas air mata, tapi membuat kita tidak kehilangan pengharapan. Roh Kudus bakal mengingatkan kita setiap kali kita gagal hidup dengan standarnya Tuhan. Karena kita tidak sempurna. Karena dunia tidak sempurna. Meskipun firman Tuhan sempurna, kita bakal gagal terus. Dan waktu kita gagal, Roh Kudus bakal meneguhkan kita bahwa kita adalah tetap anak-anak Allah meskipun apapun yang sudah kita lakukan. Saya bersyukur buat itu. Kita bersyukur buat itu. Roh Kudus bahkan meneguhkan kita bahwa kasih karunia Tuhan tidak bakal berubah, nggak bakal pernah hilang. Meskipun kita seringkali gagal hidup dengan standarnya Tuhan. Roh Kudus bakal hadir membuat kita punya sukacita lewat apa? Waktu kita merasa pahit di dalam, waktu kita merasa terluka dengan sangat,
Kita bisa memilih untuk membenci orang, pengen membalas orang, tapi Roh Kudus memberikan pada kita damai dan sukacita yang membuat kita tidak punya kepahitan atau putus asa. Sekali lagi, Roh Kudus hadir memberi sukacita. Itu bukan berarti kita bakal selalu happy terus sepanjang waktu. Karena apa? Sudah perlu tahu, Alkitab tidak pernah berkata bahwa orang percaya tidak boleh sedih. Alkitab tidak pernah berkata bahwa orang percaya tidak boleh nangis. Alkitab tidak pernah berkata bahwa kita nggak boleh lelah. Karena saudara tahu apa? Yesus sendiri mana? Saudara pernah baca ayat Alkitab bahwa Yesus menangis? Pernah? Lili, mana dengar? Betul ya? Kalau Yesus boleh menangis, mengapa kita tidak boleh nangis? Firman Tuhan sendiri berkata, pemazmur sering mengeluh. Dia ngomong sama Tuhan. Firman Tuhan, Rasul Paulus menulis tentang duka cita, tekanan hidup, air mata. Namun ini yang Roh Kudus mau berikan pada saudara. Dia bakal hadir, berdiam, dekat dalam hidup kita, memberi kita kekuatan untuk bertahan, keberanian untuk melangkah, dan pengharapan untuk menantikan pemulihan Tuhan. Itu yang Roh Kudus mau kasih buat saudara. Sukacita ini bakal bisa hadir bahkan bersamaan dengan air mata saudara turun. Kalau saudara dalam minggu ini ada menangis, saudara perlu tahu, itu tidak berarti saudara sedang kehilangan sukacita. Saudara sedang bersama dengan Tuhan melewati masa-masa sulit. Sukacita Roh Kudus bisa hidup di tengah pergumulan kita, meskipun pergumulan tetap ada. Pertanyaan kita belum terjawab. Kita bahkan belum bisa melihat jalan keluar dari masalah kita. Kita bisa punya sukacita, percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, meskipun kita belum melihat hasilnya sekarang. Sukacita Roh Kudus bakal mampu memberi kita kekuatan bahwa kita terluka, tapi mau pulih. Kita kepahitan, tapi mau buang kepahitan itu. Karena apa? Kita tahu persis, yang harus tinggal di dalam adalah Roh Kudus. Dan kita pengen Roh Kudus bekerja sedalam-dalamnya, selega-leganya dalam hati kita. Dengan cara apa? Membuang semua hal yang buruk, yang memakai ruangan di hati kita. Kita mau Roh Kudus bekerja dengan lega, mari kita buang semua yang lain, yang jelek, yang buruk itu. Baru Roh Kudus bakal membuat kita sembuh dari luka-luka kita. Dan pertanyaan berikutnya begini. Kalau pada akhirnya cuma sekedar Roh Kudus hadir, lalu kita terima sukacita, apakah itu artinya sudah kita pasif saja? Kita nggak perlu lakukan apapun, kita nggak perlu kerjakan apapun, kan sudah terima sukacita Tuhan dong. Berarti harusnya, mau pagi ini saya pergi ke sini, ban mobil pecah atau tidak, saya bakal tetap bersukacita. Mau pagi ini saya susah hidupin motor atau tidak, saya bakal tetap bersukacita. Apakah itu berarti sudah, karena saya sudah terima, saya nikmati saja. Saya nggak perlu lakukan apapun. Nah, saudara, yang kedua yang kita perlu lakukan adalah sama seperti petani yang tadi saya ngomong di awal. Petani tidak cuma sekedar nanam pohon lalu nunggu akar, betul nggak? Petani tidak sekedar pohonnya bertumbuh, ada batang dan akar yang sehat, lalu dia berhenti kerja. Bahkan petani tidak berhenti bekerja waktu pohonnya sudah berbuah, lalu dia berhenti. Betul? Apa yang dia perlu lakukan berikutnya adalah dia merawat, dan kita juga perlu merawat sukacita kita. Karena kalau sebuah pohon buahnya sehat, akarnya kuat, batangnya tegak. Namun kalau begitu buahnya muncul, petaninya bilang, nah selesai gawe aku. Buahnya sudah ada, aku pergilah liburan 3 bulan tinggalin lahan aku. Apa yang bakal terjadi? Buahnya jadi busuk, betul enggak? Begitu buah sudah muncul, petani enggak berkata, oh sudah nih selesai gawean aku. Tapi dia tetap merawat, betul enggak? Dia tetap memperbaiki, dia tetap menjaga.
Karena kalau rumput liar dibiarkan tumbuh di sekitar akar, kalau ranting kering nggak dipangkas, hama datang nggak diusir, nggak diobatin, pohonnya masih hidup, akarnya masih ada, batangnya masih ada, tetapi buahnya bisa tumbuh kecil, cepat rusak, atau bahkan mati atau busuk. Dan buah itu mati bukan karena pohonnya mati. Buah itu mati bukan karena ada sesuatu yang lain kecuali apa? Satu hal, nggak dirawat pohonnya. Betul? Pohonnya masih ada, akarnya masih ada, batangnya masih ada, tapi begitu nggak dirawat, buahnya mati. Demikian juga dengan sukacita Roh Kudus dikatakan, kalau itu buah yang matang, Roh Kudus tetap tinggal, berdiam, gak pergi tinggalin kita. Namun kalau tadi, yang tadi sudah ngomong, kalau kepahitan kita biarin tumbuh terus. Kalau iri hati kita pelihara di dalam hati kita, seperti hama. Kalau kebiasaan menghakimi orang, kita biarkan terus tumbuh seperti ranting. Sukacita bukan gak bertumbuh. Dia tidak matang, tidak menghasilkan yang manis seperti seharusnya, bukan karena Roh Kudus berhenti bekerja di dalam kita, tapi karena kita tidak merawat sukacita kita. Nah, merawat sukacita bukan cuma soal menjaga perasaan kita tetap happy. Merawat sukacita bukan cuma sekedar bahwa ini penting, bukan gak penting, tapi merawat sukacita bukan berarti soal tentang aku harus pergi liburan setahun sekali. Merawat sukacita bukan cuma sekedar soal bahwa aku harus bekerja lalu pastikan duit aku cukup terus. Merawat sukacita bukan apalagi soal mencari suasana rohani tertentu. Minta didoakan setiap minggu. Merawat sukacita adalah soal kita menjaga hati dan hidup taat kepada Tuhan. Ada Amsal 4 ayat 23. Coba saya mau cek ada yang hafal nggak ayat ini? Amsal 4 ayat 23. Bunyinya seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, betul Isti. Terus karena dari situlah terpancar apa? Ada yang hafal? Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Oke, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan bilang gini, kamu harus sukacita kamu. Bukan cuma sekedar pergi liburan setahun sekali. Bukan cuma sekedar beli barang yang kamu sukai. Bukan cuma sekedar pergi beli makanan yang enak terus. Tapi soal apa? Jaga hatimu. Kepahitan sekali lagi jangan dibiarin. Kepahitan dibiarkan, sukacitamu jadi padam. Iri hati kamu dipelihara, sukacitamu teracuni. Kebiasaan menghakimi orang kita terus mau lakukan, sukacita kita jadi kering. Kita perlu merawat dengan menjaga hati kita. Ditambah lagi, ini yang penting, kalau kita nggak hidup terus dalam ketaatan dengan Tuhan, sukacita kita juga bisa lama-lama padam. Kita perlu belajar terus taat sama Tuhan. Dan tahukah saudara, dalam kehidupan kita itu bukan memilih zaman sekarang. Kita bukan memilih antara dua, benar sama salah. Kita itu memilih antara apa? Antara apa yang mudah dan yang benar. Sudah tahu? Dulu kita mikir, pilihan kita itu antara kita milih benar atau milih salah. Tapi zaman sekarang, waktu bicara soal ketaatan, sebenarnya seringkali yang kita harus pilih adalah apa yang mudah dan apa yang benar. Karena pilihan kita tampaknya, aku mau lakukan ini, benar enggak Waktu kita mau pilih yang itu, kita bakal berpikir, kayaknya kalau lakukan itu lebih gampang deh. Kau udah ngerti? Kau udah ngerti? Contohnya begini, ya kan? Ditilang polisi, contohnya deh. Memang
Hari itu, hari itu saya melanggar lampu merah tanpa sengaja. Kadang-kadang lampu merah di Palembang ini ajaib juga dia. Dari angka 13 tiba-tiba langsung merah. Betul? Lalu diberhentikan polisi lah. Lalu pilihannya kan antara apa yang benar dan apa yang mudah. Yang benarnya apa? Terima surat tilang, lalu besok-besok kita dipanggil, kita bayar, selesai kan? Pilihan berikutnya apa? Bukan soal salah, sebenarnya yang mudah, betul nggak? Kalau mau gampang, dipanggil Pak Polisi nyepi, ya kan? Kita buka dompet, mudah-mudahan dia udah ngintip, hati-hati gitu kan? Kalau dia ngintip, habis kalau isinya. Kalau kita nyelipin duit. Betul? Itu kita mikirnya bukan soal benar dan salah. Kita mikirnya soal apa yang benar dan apa yang mudah. Dan hidup kita setiap hari itu bakal terus menerus. Kita jadi yang ngerasa kita nggak berdosa. Itu ngerasa seakan-akan kita tuh tidak bukan soal taat dengan Tuhan. Kita berpikir, biar praktis lah, biar efektif lah, biar gampang lah. Iblis sudah begitu mengelabui kita, menipu kita. Dengan berpikir, aku bukan nggak taat sama Tuhan. Aku mau cepat selesai. Betul? Kita sakit contohnya. Yang benarnya berdoa sama ke dokter. Tapi ke dokter kadang-kadang sembuhnya lama. Betul nggak? Mau cepat, gimana caranya? Mau cepat, pergilah ke orang pinter. Yang entah S1, S2, atau S3 dia. Katanya kan pinter. Dan saudara tahu, sejujurnya, ada juga yang sembuh loh. Betul? Disuruh kumpulin bunga dari berbagai tempat, 7 macam. Mandinya harus pukul 11.33, 23.33. Ya kan? Boleh pakai air panas lah itu kira-kira ya. Saudara tahu, kita semakin berpikir di zaman sekarang, kita bukan nggak taat sama Tuhan, kita tuh memilih antara yang benar sama yang mudah. Lalu seakan-akan kita nggak berdosa. Tapi, waktu kita memilih apa yang mudah, bukan apa yang benar. Waktu kita memilih ego kita, bukan damai sejahtera, maka sukacita kita bakal hilang meskipun kita masih rajin ke gereja, meskipun kita masih rajin pelayanan, meskipun kita masih baca Alkitab tiap hari, bahkan mungkin meskipun saudara masih doa makan sebelum makan, kita nggak sadar kenapa ya sukacitaku hilang. Karena kita nggak jaga hati kita nggak rawat sukacita kita dengan betul-betul. Saya mengajak saudara mulai hari ini betul-betul untuk menjaga hati kita. Untuk menerima dengan lemah lembut teguran. Untuk melepaskan kepahitan. Mematikan iri hati. Menolak untuk menghakimi orang lain. Dan kita berdoa begini setiap hari. Tuhan, pimpinlah hatiku hari ini. Tuhan, ajar aku pilih apa yang benar, bukan yang mudah. Tuhan, ajar aku berjalan dalam damai, menjaga damai, bukan pertahankan ego. Karena waktu Tuhan hadir, Roh Kudus hadir, dan kita pelihara sukacita kita, saudara tahu kita bakal menikmati yang terbaik daripada Tuhan. Amin? Amin? Dan yang terakhir, kita perlu menyadari bahwa sukacita kita mampu menjadi berkat bagi sesama. Karena sukacita itu tidak seharusnya hanya berhenti bicara soal pengalaman pribadi kita happy, tapi terpancar keluar dan orang diberkati. Sukacita kita tanpa banyak kata-kata bahkan bisa membuat dunia melihat perbedaannya.
Orang bisa lihat bahwa hidup kita nggak sempurna, tapi hati kita kok nggak pahit ya. Orang diberkati. Orang bisa melihat keadaan kita nggak mudah, tapi kok kita kayaknya damai-damai saja ya. Orang diberkati. Waktu kita terus menjaga hidup kita benar tanpa menghakimi, berjalan dengan sukacita Tuhan, dunia bakal melihat iman kita nyata, harapan itu ada, kasih itu menyentuh, sukacita itu bisa memberkati. Karena apa? Terutama Yohanes 15, ayat 11-12. Tuhan Yesus pernah ngomong begini, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitaku menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara mau nggak punya sukacita yang terus penuh terus dalam hati? Saudara nggak mau nggak seperti air galon yang kita minum tiap hari itu isinya air? Kita bayangkan hati kita tuh terus penuh, bukan dengan air tapi dengan sukacita Tuhan. Apa yang Tuhan bilang sama kita? Firman-Ku diberikan supaya sukacitaku ada dalam kamu. Dan sukacitaku bakal jadi penuh. Waktu kapan? Waktu kita mau saling mengasihi. Waktu kita hidup enggak dengan egois, tapi dengan kasih. Waktu kita memilih mengasihi Tuhan dengan nyata setiap hari dan mengasihi sesama kita. Waktu kita ada orang minta didengarkan, kita mendengarkan tapi menghakimi. Waktu orang butuh bantuan, kita bantu dengan tulus, semampu kita, tanpa harapan bakal dibalas. Waktu kita berbeda pendapat, lalu kita pilih menjaga relasi daripada menang argumen. Waktu kita terluka, tapi kita belajar mengampuni, karena nggak mau jadi kepahitan. Waktu kita diberkati, dan kita pilih menggunakan berkat itu bukan untuk pamer, tapi untuk memberkati orang lain. Percayalah saudara bahwa sukacita yang dibagikan akan menjadi berkat bagi orang lain. Itu membuat sukacita kita nggak bakal berkurang, malah semakin dilipat gandakan oleh Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan juga pernah ngomong gini, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Saya mau sharing saudara, kalau saudara belum, siapa sudah pernah nonton film ini? Oh. Baru KTD yang nonton, yang lain belum nonton? Ya, resminya ada di Netflix kok ya. Itu yang benar, kalau yang nyaman, yang mudah banyak caranya. Oke? Saya mau cerita sama saudara film ini, saya nonton film ini beberapa waktu yang lalu. Ini cerita tentang siapa sih? Ini cerita yang bagi saya realistis, nggak dibikin-bikin. Dan banyak cerita serupa juga. Tapi mungkin ini kisah terbaru yang bisa kita sharing. Ada seorang bernama Otto di dalam film ini, namanya Otto Anderson. Dia pria tua yang pemarah, hidupnya kaku, kesepian, karena istrinya meninggal baru 6 bulan yang lalu. Selama ini dia hidup buat siapa? Buat istrinya. Lalu istrinya meninggal, sakit kanker, dia kehilangan makna hidupnya, dia bingung untuk apa lagi dia hidup. Karena istrinya sudah nggak ada lagi. Dan akhirnya, Otto ini, dia terjebak dalam hidup sehari-hari cuma lakukan hal-hal yang rutin. Dia memilih untuk pahit, merasa hidup itu nggak adil. Istrinya pernah mengandung, lalu kecelakaan, lalu akhirnya anaknya meninggal. Istrinya sendiri, dia berharap sehat sampai tua, ternyata kena kanker dan meninggal. Dia hidup rutin, pahit, dia udah berapa kali coba mau bunuh diri. Gantung diri gagal, nembak harapannya ke dagu malah terkejut tembak ke atas, dia gagal terus mau bunuh diri. Dan itu membuat dia hidupnya sangat pahit, kesepian, pahit. Ketemu tetangga tiap hari, ngajak berantem. Kalau kau jadi tetangganya, yang panas kan? Betul? Tiap kali ketemu orang yang gak sesuai aturan, dia marahin. Tiap kali cuman ada sekedar tukang lempar koran nih, tukang lempar koran, sorry.
tukang ngantar koran. Kan di sana kan naik sepeda, lalu ngantar koran kan. Saudara tahu apa yang dia ributin? Dia ributin bukan soal koran yang diantar, dia ributin soal sepeda anak itu, berisik banget. Karena rusak, jadi bunyi kedek-kedek tipe lihat rumah. Woi, ganggu nih yang kau nih lewat pagi-pagi. Dan suasananya menjadi berubah kapan? Waktu di depan rumah dia, di lingkungan itu, ada sebuah keluarga muda pindah ke rumah itu. Ada satu suami, satu istri lagi hamil tua, dan 2 anak kecil pindah ke sana. Dan keluarga muda ini yang pindah ke rumah dia itu sering minta bantuan pada dia dengan tulus. Memang butuh bantuan, bukan karena manja, bukan karena rese, tapi benar-benar tulus minta bantuan, butuh dibantu. Berapa kali minta bantu. Lalu Otto ini apa yang dilakukan? Dia bantu dengan terpaksa. Dia bantu dengan tetap maki-maki orangnya yang diminta bantu. Oi, kau ini ngerepotin be, oi, kau ini tidak becus hidupnya, oi, kau ini paconnya. Dibantu, tapi mulutnya begitu kasar. Sampai pada akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia terus-menerus membantu keluarga ini. Yang awalnya dia terpaksa bantu, dia mulai mikir untuk nolongin orang lain. Sepeda yang tadi lewat, kadang dipanggilnya, sini kau. Gitu. Bukan dibukul, bukan. Dia bantu benerin sepedanya. Kau tahu ini gampangnya sih, masa kau anak muda ini tidak pacak. Ini loh, kau cairan pembersih itu kau semprot set gitu ya. Nah udah selesai masalah kau. Ini kau atur lagi sudah selesai. Dia mulai bantuin orang. Dia mulai peduli. Dia mulai perlahan-lahan lihat keluarga muda ini belajar hidup untuk orang lain. Bukan cuma untuk diri dia dan istrinya sudah meninggal. Lalu perlahan saudara amarahnya mereda. Dia nggak lagi kesepian. Hidupnya akhirnya apa? Kembali punya makna. Karena apa? Dia selama ini mikir, aku hidup buat istri aku sudah nggak ada lagi. Lalu aku hidup buat siapa? Dia mulai mengerti bahwa sekarang dia bisa hidup buat orang lain. Apa yang dia bisa lakukan, dia senang lakukan. Dia bisa memberi sukacita itu kepada orang lain. Saudara, pesan film ini apa? Otto ini nggak disembuhkan dengan khotbah. Otto ini tidak disembuhkan dengan nasihat panjang atau bahkan dengan obat atau terapi psikiater. Dia disembuhkan oleh apa? Oleh dia mau berelasi, gak hidup sendiri. Dia mau belajar peduli. Dia mau belajar mengasihi. Dan dia belajar bahwa semakin banyak dia mencari sukacita dengan memikirkan diri sendiri. Sukacita justru dia temukan waktu hidup dia dibagikan buat orang lain. Dulunya dia berpikir, dia bakal bersukacita kalau orang itu hidup sesuai aturan yang benar. Begitu kau terlambat, tidak on time, dia kehilangan sukacita, orang itu dimarahi. Lalu dia mulai merubah, dia mulai berpikir, sukacita itu ada, atau aku bisa bantu orang itu, bagaimana caranya, supaya dia nggak terlambat lagi. Saudara tahu, ini sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Roh Kudus sudah hadir buat kita, dia nggak bakal pergi. Kita punya pohon yang kuat, kita punya kebenaran, kita punya damai sejahtera. Kalau saudara-saudara sudah berdamai dengan Tuhan, sukacita itu perlu dirawat dengan jaga hati, betul, dan jaga ketaatan kita. Yang terakhir jangan lupa, saudara mau sukacita saudara terus penuh, Tuhan bilang, sukacita itu dibagi. Ngomong kanan kiri, dibagi. Sukacita itu dibagi. Waktu saudara membagi sukacita itu, firman Tuhan, waktu kamu mengasihi satu sama lain, sukacitamu bakal penuh terus di dalam Tuhan. Saya bakal stop sampai di sini, saudara. Minggu depan, Pastor Paul bakal datang. Saya sudah minta melanjutkan Roma 14 ayat 18. Kita udah belajar Roma 14 ayat 17 selama sebulan. Nanti minggu depan Pastor Paul bakal berkhotbah tentang Roma 14 ayat 18 di ibadah ulang tahun gereja kita minggu depan. Cuman saya berdoa, saudara, apa kita sudah bahas sepanjang tahun ini? Kita bakal punya kebenaran Tuhan, akar kita kuat, kita bakal punya damai sejahtera Tuhan, dan kita bakal punya sukacita yang melimpah, yang kita rawat dengan sungguh. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami di sorga, kami sungguh-sungguh berdoa seperti doa Bapa kami berkata, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah nilai-nilai kerajaan Tuhan bisa kami hidupi setiap hari. Biarlah kami sungguh-sungguh bisa hidup dalam pemerintahannya Tuhan. Bukan apa yang paling nyaman, bukan apa yang paling mudah, tapi kami hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tuhan tolong kami yang tidak sempurna ini. Tuhan tolong kami yang hidup masih di dalam dunia yang tidak sempurna ini. Biar Roh Kudus hadir, memberi kekuatan, memberi hikmat, memberi pertolongan, untuk kami bisa terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini, kalau kami ada melewatinya dengan menangis, biarlah kami terus merasa Tuhan hadir buat kami. Kalau kami punya pergumulan, biarlah pergumulan itu tidak mengalahkan kami, tapi membuat kami sadar bahwa kami butuh Tuhan yang hadir bagi kami setiap hari. Dan Tuhan Yesus, biarlah sekali lagi, kami bakal kenyang dengan kebenaran Tuhan. Kami bakal punya damai sejahtera Tuhan. Kami bakal menikmati sukacita daripada Tuhan. Dan kami bakal menikmati itu. Bukan cuma tahun ini, tapi sepanjang kehidupan kami. Tuhan sertai kami Tuhan Yesus. Dan tulis kami berdoa sama kita katakan, amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita bersyukur untuk kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita, yang dimana kita telah membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah kekuatan dan tempat perlindungan kita. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita katakan sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin, Yesus. Kaulah Tuhan, kekuatan, kekuatanku, sukacita kami Tuhan. sukacitaku. Mari katakan dengan iman pujian ini bersama. Engkau kekuatan kami Tuhan, Kau tempat perlindungan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, Kami tak akan goyah Tuhan. aku tak akan goyah, Akan goyah. aku tak akan goyah. Ingatlah Tuhan Yesus yang beserta kita. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama. Sejauh langit dari bumi,
kekuatan kami Tuhan. Kaulah sukacita kami, penuhi kami Yesus. Kami mau hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun kami. Ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hati kami Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari dengan iman katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku kami tetap memandang-Mu Tuhan, memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada beberapa pengumuman untuk boleh kita dengarkan hari ini. Yang pertama adalah seperti biasa diingatkan setiap minggu bahwa anak-anak youth kita ada ibadah setiap Sabtu. Ya, jam 5 sore. Jadi silakan Bapak Ibu semua yang punya anak remaja di rumah, kita mari dorong untuk anak-anak kita boleh hadir di sana. Mereka punya komunitas yang positif, belajar bersama tentang kebenaran Tuhan dan memuji Tuhan. Bahkan mereka punya teman ya untuk sharing satu sama lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ibadah Pelita Kristus akan diadakan tanggal 31 Januari bulan ini. Jadi itu setiap bulan sekali diadakan pada pukul 5 sore. Jadi silahkan Bapak Ibu semua yang usianya 55 tahun ke atas untuk boleh ikut, boleh daftar ya. Jadi sampai hari ini yang sudah mendaftar itu ada 31 orang. Cik Isti sangat bersemangat ya.
Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini satu terobosan sebenarnya. Tahun ini ada komunitas atau persekutuan untuk pelita Kristus yang usianya 55 tahun ke atas. Karena sudah bertahun-tahun lamanya kita tidak punya komunitas sendiri ya untuk yang senior-senior. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya mau ajak kita untuk bergabung dalam persekutuan tersebut. Di sana kita punya komunitas untuk saling sharing bareng, mendoakan bersama, kita dengarkan firman Tuhan. Kita punya teman untuk ngobrol di sana. Jadi Bapak Ibu, bagi yang masih belum mendaftar, saya dorong untuk kita anak-anak punya orang tua, kita ingatkan orang tua kita, antar orang tua kita. Ibadahnya itu di mana Bapak Ibu? Di lantai 1 kok, bukan di lantai 2 ini. Jadi kita lebih mudah ya aksesnya. Jadi silahkan untuk kita boleh mendukung untuk persekutuan tersebut. Yang ketiga, nah ini ibadah, ini satu pengumuman yang tidak kalah penting, yaitu minggu depan kita akan mengadakan ibadah syukur untuk ulang tahun gereja kita yang ke-68. Kasih tepuk tangan dulu. Kalau diumpamakan orang ini sudah lansia ya Bapak Ibu umurnya ya. Bersyukur gereja kita 68 tahun, itu suatu angka yang luar biasa. Jadi saya mengundang Bapak Ibu semua sekalian untuk boleh hadir minggu depan. Ibadah kita itu cuma sekali di sore hari. Dan yang paling penting gereja akan menyediakan perjamuan kasih untuk kita semua. Dan untuk itu seperti kebiasaan di minggu kelima yang kita lakukan, kami juga mendorong untuk jemaat Tuhan yang mau menyumbang makanan atau berbagian makanan pada hari tersebut bisa disumbangkan untuk memperlengkapi lagi perjamuan kasih. Kita boleh hubungi majelis untuk kasih tahu biar kita menyiapkan mejanya dan lain sebagainya. Demikian pengumuman untuk hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, kita bangkit berdiri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang indah pada hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa sukacita yang Tuhan taruh dalam hati kami adalah sukacita yang sungguh berasal daripada Tuhan, yang sejati, yang tahan lama, itu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya terus sukacita ini boleh terus kami rawat, dan bahkan Tuhan boleh pakai bukan untuk kepentingan kami, bahkan itu boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga sudah memuji nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami sungguh boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk kota dan negara kami. Seperti Engkau katakan dalam firman-Mu, mengusahakan kesejahteraan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk kesejahteraan negara kami, bangsa kami, kota kami. Tuhan tolong ya Bapa, Tuhan berkati untuk setiap pemerintah jajarannya. Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin negara ini. Dan kami rindu tahun bertambah tahun negara kami boleh menjadi negara yang semakin makmur, semakin sejahtera, semakin sukses. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Tuhan yang boleh memberkati jemaat kami dari anak-anak sampai yang lanjut usia. Tuhan berkati kehidupan mereka secara khusus, Tuhan memberkati, berikan kesehatan yang baik. Bagi setiap kami yang lemah tubuh, Tuhan yang terus jamah, Tuhan terus sembuhkan, Tuhan terus berkati. Tuhan berikan pengharapan untuk menjalani hari demi hari. Kami berdoa Tuhan untuk perekonomian, bisnis, usaha keluarga kami. Tuhan berkati ya Bapak, Tuhan berikan kelancaran. Tuhan tolong, Tuhan yang boleh mencukupkan, lancarkan berkat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan yang boleh memberkati untuk setiap pergumulan kami yang mungkin tidak kami sampaikan, tapi Tuhan tahu. Kami percaya bahwa Tuhan ikut campur dan Tuhan menjamah kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami, Tuhan menuntun kami dan Tuhan setia sampai akhir di dalam hidup kami.
Tuhan, kami juga menyampaikan persembahan di hadapan-Mu. Persembahan apa yang kami bawa, baik itu persembahan syukur kami, persepuluhan kami, baik itu persembahan pembangunan gereja kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua persembahan yang kami persembahan sungguh boleh dipakai untuk pelayanan di gereja ini. Biar kerajaan-Mu semakin luas, semakin besar Tuhan, lewat setiap persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan, kami siap menerima berkat Tuhan. Mari kita tebarkan tangan kita. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, keselamatan yang pasti dan amin dari Allah Anak, sukacita, hikmat, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita untuk terus berjalan dalam Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.